dan kita klik di sini home buttonnya. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya baru saja membeli sebuah controller third party ya untuk di PS5. Dan seperti apakah isinya, langsung saja kita mulai unboxing sama-sama. Oke, ini adalah controllernya yang saya beli ya. Ini adalah produk dari third party untuk PS5. Dan saya tidak yakin juga apakah ini bakalan berfungsi di konsol PS5. Kita akan tes nantinya dan unboxing terlebih dahulu untuk barangnya. Jadi untuk bentuk dusnya itu seperti ini. Di sini ada bentuk produknya, jadi mirip dengan controller DualSense ya. Lalu di sini ada keterangan 4P5 dan wireless controller, tidak ada nama jelasnya di sini. Lalu bagian samping kanannya seperti ini, bagian samping kirinya, bagian bawahnya seperti ini. Lalu di bagian belakangnya seperti ini. Dan di sini ada produk fitur. Sudah ada 6 axis, lalu ada 3D rocker. Apa ini? Entah ini apa ya. Lalu ada dual vibration. Dan sepertinya seperti adaptive trigger ini bakalan tidak ada di controller third party ini. Dan untuk harganya sendiri saya mendapatkannya di bawah Rp500.000. Oke, dan kita akan mulai unboxing. Jadi ada dua segel plastik bening di kanan kirinya seperti ini. Oke, kita akan buka ya. Oke, dan untuk kelengkapan isinya, pertama kita mendapatkan kabel USB-C to USB-C ya. Seperti ini bentuk kabelnya. Lalu selanjutnya kita mendapatkan controllernya, dan ini sepertinya tanpa ada manual book ya. Wow, jadi seperti ini untuk bentuk controller third party untuk PS5. Jadi secara dari warnanya ini, bagian tengahnya mirip dengan DualSense Edge ya. Cuman bagian tombol ini dan arahnya ini tidak hitam. Oke. Bagian samping kanan, bagian samping kiri, bagian bawah. Oke, polosan seperti ini, dan secara build quality untuk plastiknya ini cukup lumayan bagus dan rapi ya. Oke, dan sebagai perbandingan dengan DualSense yang original, beratnya ini lebih terasa berat yang original ya. Jadi kira-kira seperti ini, tombol home button yang bentuknya bulat rumah seperti ini. Untuk secara dimensi sih ini mirip dan sama ya. Dan saya akan coba menyalakan. Lampu indikatornya di sini biru, karena untuk normalnya di DualSense ini warnanya putih ya. Lalu tombol-tombolnya empuk. Untuk di tombol ini ditekan terasa sedikit dalam ya. Tapi overall terasa lebih presisi dibanding dengan controller original pabrik atau yang palsu di pasaran ya. Oke, dan langsung aja kita tes di PS5 apakah ini benar-benar
bisa berfungsi di PS5 karena tidak banyak ya controller yang bisa berfungsi di PS5 untuk memainkan game-game PS5. Dan untuk mencoba controller ini saya sudah men-setup untuk PS5-nya dan saya juga rekam dari layar PS5-nya supaya lebih enak dan lebih jelas untuk kalian lihat. Dan ini kita register terlebih dahulu sebelum masuk ke home screen dari PS5-nya. Dan ini enaknya sudah USB-C ya, jadi cocok sekali dengan PS5 Slim. Oke, kita hubungkan terlebih dahulu. Dan kita klik di sini home button-nya. Wow, ini ada notifikasi seperti ini ya, padahal ini bukan original DualSense. Kita akan coba update now dan kita tunggu sebentar. Oke, dan muncul notifikasi seperti ini, dan memang karena ini bukan original makanya tidak bisa ya. Oke, kita tekan home button lagi. Oke, kita coba close saja ya. Oke, sebenarnya sudah terregister. Kita akan coba lepas dari kabelnya untuk masuk di mode wireless-nya. Dan di sini indikatornya biru ya, karena umumnya di DualSense yang original warnanya putih. Dan langsung aja kita tes dengan game PS5. Di sini ada Astro Playroom. Karena game ini atau game PS5 itu tidak bisa dimainkan selain dengan controller DualSense ya. Apakah akan bisa dengan controller yang harganya di bawah Rp500.000 ini? Oke, di sini getarnya terasa. Lalu kita akan coba press any button. Wow, ini bisa ya. Kita bisa masuk ke dalam menunya. Karena apa? Apabila menggunakan controller bukan DualSense, ini bakalan gak bisa masuk ke dalam gamenya. Dan untuk controller third party ini bisa dan sukses. Oke, kita akan cek fitur-fiturnya. Di sini untuk fitur getarnya ini berfungsi ya. Oke, kita akan coba adaptive triggernya. Oke, untuk adaptive triggernya ini tidak berfungsi, cuman getarnya itu terasa dari bagian ganggangnya. Lalu touchpadnya, wow. Lalu kita akan coba motion sensornya. Kita akan coba ya. Oke, berfungsi. Lalu kita klik next, dan di sini ada mikrofon. Kita tiup terlebih dahulu. Mungkin harus dihidupkan ya. Oke, mikrofonnya tidak respon, entah saya yang salah atau gimana ya. Kita coba klik finish. Oke, dan kita coba bermainkan game. Dan ini harusnya ada suara speakernya ya, entah kenapa tidak keluar suara speakernya dari sini. Mungkin saya akan coba atur terlebih dahulu di settingnya. Kita akan cek apakah speakernya ini beneran tidak berfungsi atau salah pengaturan saja.
Oke, untuk controller speakernya sudah menyala ya, dan ini saya atur juga tidak ada reaksi apa-apa dari controller ini. Oke, kita kembali ke gamenya dan kita akan coba mainkan game Astro ini. Oke, overall ini berjalan dengan normal dan lancar ya. Untuk tombol-tombolnya, walaupun tombol bagian ini rasanya sedikit lebih dalam untuk nekannya dibanding DualSense yang original. Lalu di bagian ganggangnya ini juga terdapat tekstur yang bintik-bintik ya, sama seperti DualSense. Cuman ini lebih ke bintik saja yang rasanya ini ngegrip dan enak di tangan. Selain itu untuk controller ini rasanya lebih ringan dibanding DualSense yang original. Dan yang jelas ini bisa dan berfungsi normal untuk mainkan game PS5 dengan harga yang sangatlah terjangkau di bawah Rp500.000. Sangat worth it bagi kalian yang ingin sekedar memainkan game-game sebagai player 2 mungkin ya, atau multiplayer yang tidak butuh experience dari DualSense yang original seperti adaptive triggernya, dengan harga yang sangat ekonomis. Oke, dan gitu aja untuk video kali ini, unboxing dan tes controller third party untuk di PS5. Dan brandnya ini entah apa ya, karena dari dusnya juga tidak ada brand atau nama brandnya, jadi cuman begini saja. Oke, dan di sini juga tidak ada keterangan speakernya, mungkin karena itu untuk speaker dari controllernya ini tidak berfungsi. Dan semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, berkritik dan saran membangun di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.